Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Salsabila. NPM saya 092006 kali 45. Saya dari S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan dan pekerjaan dalam bidang kesehatan. Di sini ada bangsa tanpa Pancasila. Gimana ya bangsa Indonesia tanpa Pancasila? Seperti sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tanpa kita mengenal ketuhanan yang Maha Esa, kita akan mengakibatkan kehilangan nilai-nilai etik, moral, dan spiritual. Yang kedua, tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab, kemajuan bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi justru akan memerosotkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam tempat yang rendah. Yang ketiga, tanpa nilai persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia akan mengalami perpecahan dari dalam. Yang keempat, tanpa nilai-nilai kedaulatan rakyat, dapat disaksikan tumbuhnya kekuatan-kekuatan pemerintahan yang akan sewenang-wenangnya, yang akan akhirnya terjadi pertentangan antara pemerintahan dan rakyat. Yang terakhir, tanpa nilai-nilai keadilan sosial, dapat disaksikan kesenjangan sosial dalam masyarakat, akan terjadi kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa dalam kehidupan. Agar dapat memahami nilai-nilai Pancasila dalam pandangan hidup, bangsa Indonesia dan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, terutama dalam bidang profesi yang mereka jalani dalam masyarakat. Seperti kita dalam kesehatan ya, seperti perawat, kita harus memenuhi dan mengetahui nilai-nilai Pancasila untuk menerapkan ke setiap pasien kita. Nah, di sini selanjutnya ada pengalaman butir-butir Pancasila dalam merawat pasien. Menurut Depkes Republik Indonesia, ONI 1985 telah menetapkan bahwa pelayanan perawatan dikatakan berkualitas baik apabila tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sesuai dengan aspek-aspek dasar dalam merawat pasien. Apa saja sih aspek-aspeknya? Nah, yang pertama ini ada aspek penerimaan. Aspek ini meliputi sikap perawat yang harus selalu tersenyum, selalu ramah, selalu menyapa semua pasiennya tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Yang kedua ini ada aspek perhatian. Nah, aspek ini meliputi sikap perawat yang selalu sabar, murah hati, seperti ketika pasien meminta pertolongan kepada kita, kita bisa membantunya. Nah, yang ketiga ini ada aspek komunikasi. Aspek ini meliputi sikap perawat yang harus bisa komunikasi dengan baik kepada pasien ataupun keluarganya. Nah, yang keempat ini ada aspek kerjasama. Aspek ini meliputi perawat yang harus mampu melakukan kerjasama yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. Nah, yang terakhir ini ada aspek tanggung jawab. Aspek ini meliputi sikap perawat yang jujur, tekun dalam tugas, mampu mencurahkan waktu dan perhatiannya kepada pasiennya. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk pengalaman nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kesehatan. Yang pertama ini ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun kita berbeda keyakinan. Kita harus memberikan semangat, memberikan doa, memberikan kesempatannya untuk berdoa dan bersembahyang walaupun kita berbeda keyakinan dengan mereka. Nah, yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang adil tanpa membedakan suku, agama, kepercayaan, jenis kelamin, apapun itu kita harus berbuat adil dan harus merawatnya dengan sepenuh hati, kasih sayang agar mereka merasa nyaman ketika dirawat sama kita. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Jadi kita harus mengembangkan kerja sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, mengutamakan kepentingan si pasien dibanding kepentingan pribadi. Terus yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini kita harus mengutamakan musyawarah dengan pasien, dengan keluarga, bahwa kita akan melakukan suatu tindakan. Jadi kita nggak boleh ngambil keputusan begitu saja tanpa adanya persetujuan dari keluarga ataupun dari pasiennya.
Nah, yang terakhir ini ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita harus mengembangkan sikap yang adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan, gotong royong antar pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta tim seluruh, medis lainnya. Cukup sekian yang saya bisa sampaikan dan bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.